semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna Didi. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya memasak kari ayam kampung khas Jawa. Ini rasanya sangat enak banget, sedap, pedas, gurih, dan warnanya juga sangat cantik, sangat menggugah selera. Dan ini sangat cocok banget untuk teman makan nasi putih, ketupat, ataupun lontong ya. Ini juga bisa untuk menu lebaran atau acara spesial lainnya. Selain cara membuatnya sangat mudah, ini juga bumbunya sangat simpel sekali. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan 1 ekor ayam kampung. Saya menggunakan ayam kampung yang betina, karena yang betina itu kalau dimasak santan rasanya lebih gurih. Apalagi ini ayamnya saya pakai gemuk dan berlemak seperti ini teman-teman. Dan ini sudah saya potong-potong, dan sebelum dipotong ini saya bakar terlebih dahulu ya. Ini coklat-coklat ini bekas bakarannya untuk mengurangi bulu halus pada ayamnya. Kemudian dipotong sesuai selera saja. Dan lanjut dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita akan merebus ayamnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan air. Ini airnya belum mendidih ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita langsung masukkan aja ya. Kalau mau menunggu airnya mendidih juga silahkan, boleh-boleh saja. Dan untuk metode perebusannya, teman-teman bisa menggunakan 5-37 atau mau direbus 30 menit kemudian dimatikan 30 menit baru dinyalakan lagi dan direbus sampai empuk juga boleh ya. Silahkan saja gunakan metode yang teman-teman tahu dan kira-kira yang lebih enak mana, atau mau di presto juga boleh, silahkan saja. Oke teman-teman, sambil menunggu ayamnya empuk akan saya siapkan untuk bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Ada 15 siung bawang putih. Ini saya menggunakan bawang putih yang biasa, bukan yang cutting ya teman-teman. Ini saya iris kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian ada 20 siung bawang merah. Ini sama ya, diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh ya, silahkan saja, disesuaikan selera saja ya. Kalau ini saya haluskan menggunakan blender aja karena ini bumbunya banyak ya teman-teman. Kemudian ada 6 butir kemiri. Ini tidak saya sangrai terlebih dahulu ya. Ini dipotong kecil-kecil. Kemudian juga ada kunyit, ini sekitar 2 cm. Ini dipotong kecil-kecil juga. Kemudian ada cabai, ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini sudah direbus ya teman-teman, dan juga cabai rawit untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Lanjut, semua bumbu masukkan dalam blender, kemudian tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar butiran, setengah sendok makan lada butiran. Kemudian juga ada setengah sendok teh jintan ya. Kemudian untuk membantu menghaluskan, ini saya tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Oke, kita haluskan dulu dan kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan 2 batang serai. Ini cukup dikeprek seperti ini ya teman-teman. Kemudian juga ada jahe. Ini kurang lebihnya ada 2 cm ya, kita memarkan aja. Kemudian juga ada lengkuas. Ini saya menggunakan kurang lebihnya 2 ruas ya. Ini sebelum dikeprek, ini saya belah menjadi 2. Kemudian ada daun salam dan juga ada daun jeruk. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan santan segar. Ini saya menggunakan santan yang langsung kita peras sendiri ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan santan yang encer dan juga ada santan kental. Untuk santan encer ini bisa opsional ya, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, kita aduk-aduk sebentar biar bawahnya tidak gosong ya. Oke, sekarang saya tambahkan dulu bumbu cemplungnya. Ada serai, jahe, lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian kita tumis kembali sampai bumbunya matang, berubah warna. Ini nanti kita masak sampai warnanya merah kecoklatan ya teman-teman, sampai aromanya benar-benar harum banget. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini sudah matang. Sekarang kita matikan kompornya dan kita pindah ke rebusan ayamnya ya teman-teman. Ini ayamnya sudah empuk ya, sudah matang, dan ini air kaldunya juga sudah menyusut ya. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Oke, sekarang saya juga akan masukkan santan encer. Ini saya bersihin dulu ya
wajan yang buat menumis bumbunya tadi dengan menggunakan santan encer. Kita bersihin seperti ini, kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Dan kalau semua sudah tercampur rata seperti ini, kita rebus dulu sebentar ya, sampai bumbunya agak meresap ke dalam ayamnya. Dan ini sudah cukup teman-teman, ayamnya sudah empuk, bumbunya sudah agak meresap, sudah agak menyusut lagi juga ya. Dan ini saya akan masukkan santan kentalnya. Ini saya menggunakan santan kental sebanyak 600 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Karena ini saya menggunakan santan segar, rasa santannya sudah ada rasa manisnya, jadi saya tidak menggunakan tambahan gula pasir lagi ya. Kemudian diaduk-aduk ya sampai semuanya tercampur rata. Dan ini saya tambahkan dulu bawang goreng ya teman-teman, biar tambah sedap ya. Kemudian diaduk-aduk kembali. Kalau santan sudah masuk seperti ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Kalau santannya pecah rasanya pasti akan berbeda ya. Oke, masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, boleh kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji. Sebelum kita sajikan di meja makan, kita pindah ke mangkok, kita tata. Ini kita masukkan di mangkok secukupnya saja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya sangat menggugah selera sekali ya, warnanya cantik, aromanya sangat sedap banget, dan ini kuahnya juga sedap, gurih, pedas, pokoknya sangat cocok banget. Dan ini saya tambahin dengan taburan bawang goreng di atasnya. Oke teman-teman, kari ayam kampung khas Jawa sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih, ketupat, lontong, untuk acara spesial atau untuk lebaran. Ini juga sangat cocok banget. Silahkan nanti dicobain ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Saya menggunakan 1 ekor ayam kampung, ukurannya tidak terlalu besar, jadi saya potong seperti ini aja ya. Untuk potongan ayam ini bisa disesuaikan selera teman-teman, boleh gede-gede, boleh kecil-kecil. Dan ayam yang saya gunakan ini ayam betina, jadi banyak lemaknya. Kebetulan ini warnanya juga cantik, warnanya kuning, jadi ini gurih banget ayamnya ya. Dan ini sudah saya cuci bersih, sekarang saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya. Saya pakai 8 siung bawang putih, ini saya potong kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan seperti biasanya ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai agak banyak, saya pakai 16 siung bawang merahnya, kemudian dipotong kecil-kecil juga. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan cabai merah keriting. Saya pakai 6 buah ya cabai merah keritingnya, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Dan untuk pedasnya ini saya pakai kurang lebihnya 15 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman mau pedas banget boleh ditambahkan, kalau nggak suka pedas ini boleh di skip, boleh menggunakan cabai merah keriting aja. Kemudian kemiri, ini saya menggunakan kemiri pecahan ya. Kalau butiran ini kurang lebih 4 butir. Ini nggak usah disangrai, langsung kita gunakan aja. Kemudian ada jahe, ini saya pakai kurang lebihnya 1 cm. Jadi untuk jahe ini sedikit aja teman-teman. Kemudian bumbunya kita masukkan ke dalam blender, kita akan haluskan menggunakan blender. Kalau teman-teman bumbunya mau dihaluskan menggunakan ulekan, boleh, silahkan aja. Saya tambahkan juga setengah sendok teh jintan, setengah sendok teh lada butiran. Kemudian saya tambahkan air untuk membantu menghaluskan. Di sini saya tidak menggunakan ketumbar ya teman-teman. Bumbunya dihaluskan sampai benar-benar halus. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bumbu aromatiknya. 1 batang serai, ini kita geprek, kemudian kita ikat seperti ini. Kemudian ada lengkuas, ini saya pakai 2 ruas jari. Ini saya belah dulu menjadi 2, kemudian digeprek ya, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh. Kemudian ada 4 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, dan saya tambahkan juga 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Sebelumnya sudah saya panaskan wajan dan minyaknya ya teman-teman. Kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum, yang pasti sudah tidak langu lagi ya.
Kita aduk-aduk biar bawahnya tidak gosong. Oke, sekarang saya tambahkan dulu bumbu aromatiknya, serai, daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Untuk menumis bumbu ini jangan gunakan api yang terlalu besar ya teman-teman, api sedang cenderung kecil aja biar bumbunya matangnya sempurna. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kalau bumbunya sudah tercampur rata dengan ayamnya seperti ini, sekarang saya akan tambahkan santan instan. Teman-teman juga boleh menggunakan santan segar ya, tapi saya nggak ada, jadi saya menggunakan yang lebih praktis aja. Kemudian saya tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis ini bisa dikira-kira aja, disesuaikan selera. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan ya. Oke, kita aduk dulu sampai semua tercampur rata. Ini sudah cukup. Sekarang saya akan tambahkan air. Untuk air ini juga saya kira-kira teman-teman, yang penting ayamnya kecelup ya, biar nanti masak ayamnya cepat empuk. Sekarang saya tambahkan garam, gula merah, dan juga kaldu jamur. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata, dan kita masak menggunakan api besar. Kita masak sampai kuahnya mendidih dulu ya teman-teman, karena kita menggunakan santan, jadi biar santannya nggak pecah kita sering aduk seperti ini. Dan ini nanti ayamnya direbus sampai kuahnya menyusut dan ayamnya empuk. Teman-teman boleh menggunakan metode 5-37 atau metode yang teman-teman tahu. Kita tutup biar ayamnya cepat matang. Kalau kuahnya sudah menyusut, kita bisa cek ayamnya sudah empuk atau belum dengan cara kita cek cekernya. Kalau cekernya sudah pecah seperti ini tandanya ayamnya sudah empuk teman-teman. Teman-teman bisa pencet, ini beneran sudah empuk. Oke, sekarang kita masak lagi biar kuahnya jadi mengental ya. Kita gunakan api kecil saja biar bumbunya bisa mengental dan juga meresap. Kita tutup dan masak sampai kuahnya mengental. Ini kuahnya sudah mengental teman-teman, seperti ini. Ini nanti kalau sudah dingin jadinya akan kental, karena ini masih panas jadi masih kelihatan cair dan kelihatan banyak ya. Oke teman-teman, ini rasanya juga sudah pas. Tadi sudah saya koreksi. Sekarang saya matikan kompornya, lanjut kita pindah ke piring saji. Saya tata dulu biar penampilannya cantik dan semakin menggugah selera. Ini saya tambahkan kuahnya kental. Ini beneran sangat enak banget. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Ayam kampung kecap pedas manis sudah siap untuk disajikan. Dinikmati selagi anget dengan nasi putih anget. Ini sangat enak banget. Ini saya sudah ambil nasi ya, saya kasih tahu ke teman-teman. Ini ayamnya beneran empuk, bumbunya juga meresap. Saya mau langsung makan ya teman-teman. Bismillah. Beneran rasanya itu sangat enak banget. Bumbunya itu rasanya pas banget antara pedas, manis, gurih, itu balance banget. Jadi ini buat teman makan nasi putih itu sangat cocok banget ya, nggak perlu lauk apa-apa lagi ya, sama ini aja tambah lalapan atau rebusan labu siam, ini juga sudah sangat enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah untuk menu harian atau bisa juga untuk acara spesial lainnya ya. Untuk bahannya ini saya pakai 1 ekor ayam kampung. Saya pakainya yang betina ya teman-teman, ukurannya tidak terlalu besar banget lah. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongannya mau jadi berapa bebas ya. Dan ini cekernya juga saya pakai nanti untuk ngecek apakah ayamnya sudah empuk atau belum ya. Dan untuk ayam ini sudah saya cuci bersih teman-teman. Sekarang saya akan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan untuk bumbu aromatiknya. Di sini saya pakai ada serai, ini saya pakai 2 batang, tapi bagian putihnya ini saya ambil, nanti saya mau haluskan bersama bumbu yang akan dihaluskan ya. Kemudian juga ada daun jeruk, daun salam. Di sini saya tidak menggunakan daun kunyit karena nggak ada stok ya. Kemudian ada kelapa sangrai, ini saya pakai 100 gram. Itu berat yang sudah disangrai ya teman-teman, beratnya 100 gram itu sudah disangrai. Kemudian ada lada,
jintan. Untuk resep lebih komplit nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya, akan saya tuliskan di sana. Kemudian ini juga ada ketumbar, ketumbarnya boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada cengkeh, bunga lawang, kemudian juga ada kayu manis dan juga kapulaga. Di sini saya juga menggunakan jahe 1 ruas, kunyit 1 cm, ini boleh dibakar dulu boleh enggak. Kemudian ada lengkuas dan juga kemiri, ini nanti mau saya haluskan ya teman-teman. Kemudian untuk bawang putih ini saya pakai 11 siung ya. Sebelum dihaluskan seperti biasa mau saya potong-potong dulu seperti ini. Kemudian bawang merahnya ini saya pakai 18 siung, ukurannya enggak terlalu besar ya teman-teman. Ini juga sama dipotong-potong. Kemudian kunyitnya juga ya, jahe juga dipotong-potong, lengkuas juga. Jadi untuk bumbu nanti ada yang saya haluskan, ada yang masih diutuhkan ya teman-teman. Nah ini yang dihaluskan mau saya potong seperti ini dulu ya, termasuk kemiri juga. Dan saya tambahkan juga 5 buah cabai merah besar. Kemudian cabai merah keriting ini saya pakai 1 genggam. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Dan di sini saya tidak menggunakan cabai rawit. Tapi kalau teman-teman mau kalionya pedas boleh ditambahkan sedikit ya atau banyak cabai rawit. Dan di sini juga saya sudah potong serai yang putih tadi ya teman-teman. Kemudian semua bumbunya kita haluskan dengan menggunakan blender aja biar cepat. Masukkan juga ketumbar. Kemudian juga ada lada, jintan, ini kita masukkan semua termasuk kelapa sangrainya ya. Tapi kalau kelapa sangrai mau dihaluskan sendiri juga boleh. Dan ini saya tambahkan air untuk menghaluskan. Di sini saya juga menggunakan santan. Ini dari kelapa segar, saya menggunakan 1,5 kelapa segar tapi ukurannya kecil. Kalau besar boleh 1 aja. Ini ada santan perasan pertama dan juga perasan kedua ya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan ya. Ini tanpa minyak dulu teman-teman, karena tadi saya menggunakan airnya agak lumayan ya. Jadi kita gongso dulu sampai kadar airnya menyusut ya atau berkurang. Hasilnya mengental seperti ini teman-teman kalau kadar airnya sudah menyusut. Kemudian bisa ditambahkan minyak goreng ya. Secukupnya aja ya. Kemudian masukkan kapulaga, cengkeh, bunga lawang dan kayu manis. Masukkan juga bumbu aromatiknya, ada serai, daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis sampai bumbunya matang, aromanya harum dan juga berubah warna ya. Ini agak lama ya teman-teman untuk proses memasak bumbunya, apalagi ini bumbunya banyak ya. Nah ini sudah matang teman-teman, aromanya juga sudah harum, bumbunya tidak terlalu berminyak ya teman-teman, seperti ini. Sekarang saya akan masukkan ayamnya. Kemudian diaduk-aduk hingga semua ayamnya tercampur dengan bumbu ya. Untuk ayam ini kalau teman-teman nggak ada ayam kampung, mau diganti ayam petelur boleh ya, teksturnya hampir sama ya. Dan ayamnya juga matangnya agak lama. Sekarang saya masukkan dulu santan perasan kedua ya teman-teman. Ini saya pakai 800 sampai 1000 ml. Jadi sampai ayamnya kecelup seperti ini ya. Dan kita aduk-aduk. Ini diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai kuahnya ini mendidih ya, biar santannya tidak pecah, jadi rasanya nanti tidak berubah. Walaupun ini santan perasan kedua, tapi dia juga masih agak kental ya, nggak terlalu encer banget ya teman-teman. Oke, kita tutup ya kalau sudah mendidih dan masak hingga ayamnya matang. Ini sudah kuahnya mulai menyusut teman-teman. Sekarang saya aduk dulu sebentar dan kita bisa cek cekernya ya, ayamnya sudah matang apa belum, sudah empuk apa belum. Kita cek bagian cekernya seperti ini ya. Kadang cekernya bisa pecah teman-teman, kadang juga enggak ya. Kita bisa pencet aja. Kalau memang sudah empuk, nih cekernya juga empuk ya teman-teman. Dan ini saya bumbuin dulu karena ayamnya sudah matang. Garam secukupnya aja, nanti koreksi rasa. Kemudian bisa ditambahkan kaldu-kalduan ya, saya menggunakan kaldu jamur atau bisa juga kaldu yang teman-teman biasa gunakan ya.
Dan di sini saya juga tidak menambahkan gula pasir ya teman-teman, karena dari santannya saja sudah ada rasa manisnya. Jadi gula pasirnya di skip ya. Sekarang saya tambahkan juga santan kentalnya ya, santan perasan pertama. Ini saya masukkan semua, ini 500 ml. Kemudian diaduk-aduk kembali. Ini terus diaduk ya teman-teman hingga mendidih. Nah, ini sudah mulai mendidih seperti ini. Kita bisa aduk-aduk sesekali ya teman-teman, biar bawahnya tidak gosong, dan masak hingga kuahnya menyusut. Nah, ini kuahnya sudah menyusut teman-teman, warnanya juga sudah sangat cantik sekali ya, karena saya tadi menggunakan cabai merah besar dan juga cabai merah keriting, jadi warnanya kemerahan seperti ini, sangat cantik sekali. Dan minyaknya ini juga sudah keluar ya teman-teman. Sekarang saya akan koreksi rasa dulu. Ini masih kurang asin teman-teman, saya tambahkan garam lagi ya. Kemudian diaduk kembali hingga garamnya tercampur rata, dan masak hingga kuahnya mengental ya. Untuk kekentalan kuahnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Mau nyemek-nyemek boleh, mau kuahnya agak banyak boleh ya. Dan di sini juga saya tambahkan bawang goreng sebelum ini kita matikan kompornya ya. Diaduk dulu hingga tercampur rata ya. Untuk kalio ayam ini sebenarnya mirip dengan rendang ya teman-teman. Kalau kalio itu sebenarnya rendang belum jadi ya, karena masih ada kuahnya. Kalau rendang kan sampai set ya. Kalau teman-teman kalionya mau berkuah seperti ini cukup ya, sudah bisa dimatikan kompornya. Tapi kalau saya masak sebentar lagi biar agak sedikit menyusut lagi dan kuahnya mengental. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah cukup ya, kuahnya sudah mengental. Ini kalau udah dingin udah kental banget ya. Sekarang saya pindah ke piring saji. Saya akan sajikan di meja makan. Ini saya plating secukupnya aja ya, dan saya tambahkan kuahnya, tambahkan juga bawang goreng di atasnya ya. Dan inilah hasilnya, kalio ayam kampung ala Risnadi DWD sudah siap untuk disajikan, dinikmati dengan nasi putih anget sama ini aja ya. Apalagi makannya mulu, ini enak banget, apalagi bisa ditambah dengan sambal hijau, lalapan atau kulupan, makin nikmat. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan. Ayam kampung saya menggunakan setengah ekor. Ini ayam kampungnya gede teman-teman, saya pakai ayam jago karena kebetulan saya punya ayam jago. Ini saya potong-potong agak gede-gede seperti ini ya. Setengah ekor aja ini setengah kilo lebih teman-teman. Ini sangat gede banget, pahanya aja ini saya potong jadi dua, masih besar seperti ini ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya ini akan langsung saya bakar ya. Boleh dimarinasi dulu dengan garam, boleh enggak. Nah, ini saya bakar di atas kompor seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau dibakar menggunakan bara api pakai arang, nggak apa-apa, itu malah lebih enak ya, aromanya lebih wangi lagi. Karena saya nggak ada tempat untuk membakar, jadi saya menggunakan bakaran di atas kompor aja seperti ini ya. Dan ini dibakar sampai warnanya agak sedikit kecoklatan aja seperti ini ya. Oke, kalau sudah dibakar semua, ini nanti kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya siapkan dulu bumbu cemplungnya ya. Saya menggunakan lengkuas, ini sekitar 2 ruas. Ini saya belah kemudian saya geprek, boleh juga diiris tipis-tipis ya. Kemudian ada jahe, ini saya menggunakan 1 ruas, ini digeprek aja. Kemudian ada 1 batang serai, ini juga digeprek ya. Untuk serai ini boleh 1 batang, boleh 2 ya teman-teman. Dan saya akan potong ya karena ini terlalu panjang. Kemudian ada 3 lembar daun salam, ada 4 lembar daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh lebih dari 4 lembar ya. Kemudian saya juga menggunakan tomat 1 buah, ini diiris agak gede-gede ya, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Oke, kalau sudah dipotong kita sisihkan. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan cabai merah yang rawit ya. Ini diiris serong-serong seperti ini. Ini untuk bumbu cemplungnya ya teman-teman. Jadi untuk cabai nanti saya pakai 2 macam, yang dihaluskan sama yang diiris. Kemudian ada cabai rawit hijau, ini sama diiris serong seperti ini ya. Untuk jumlah cabai ini juga bisa disesuaikan selera ya, mau pedasnya seperti apa.
Oke, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada bawang putih, ini sebelum dihaluskan seperti biasa dipotong kecil-kecil dulu. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya ya. Ini sama diiris tipis-tipis atau kecil-kecil dulu, karena ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit merah dan hijau. Untuk total cabai ini kurang lebihnya ada 100 gram ya, atau bisa disesuaikan aja lah nanti ya. Semua bumbu yang dihaluskan ini dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke, sisihkan, kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan, aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan daun jeruk, ini disobek dulu biar aromanya lebih keluar. Kemudian daun salam, lengkuas, jahe dan juga serai. Aduk kembali, tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Ini tidak menggunakan kunyit ya teman-teman, tapi entah mengapa ini warnanya bisa kuning seperti ini ya, apa dari cabenya, karena cabenya kan banyak cabai rawit merahnya ya, dan warnanya itu tidak merah ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, ayamnya kita masukkan ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Ini diaduk sebentar aja teman-teman ya. Oke, ini sudah cukup, sudah tercampur semua. Sekarang akan saya tambahkan air. Untuk jumlah air ini disesuaikan aja ya, yang penting nanti ayamnya bisa empuk ya. Kalau nanti misalnya airnya sudah menyusut, ayamnya belum empuk, bisa ditambahkan lagi. Oke, kita rebus sampai ayamnya empuk. Teman-teman boleh menggunakan metode 537 atau mau direbus dengan api kecil tapi agak lama juga boleh ya, tergantung muda atau tua ayamnya ya. Kalau yang saya pakai ini walaupun ayamnya besar, ini ayamnya masih muda, jadi saya masaknya lebih cepat ya. Untuk mengecek ayamnya sudah empuk atau belum, kita bisa lihat di bagian cekernya ya teman-teman. Kita bisa pencet, kalau cekernya ini sudah empuk berarti sudah matang, atau bisa juga dilihat dari bagian cekernya ini biasanya ada yang kebuka teman-teman kalau memang sudah empuk ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan masukkan cabai dan juga tomatnya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Sekarang saya akan tambahkan santan. Saya menggunakan santan instan 1 bungkus aja teman-teman, ukuran 65 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar boleh ya, silahkan saja. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 bungkus juga boleh ya, tergantung selera teman-teman mau yang kuahnya kental apa sedang aja. Oke teman-teman, ini sudah mendidih seperti ini. Kita bisa tambahkan bawang goreng ya, biar lebih mantap rasanya dan aromanya pastinya lebih harum. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah ada pedas, gurih, sedap, berarti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya ya kalau kuahnya sudah mendidih tanak. Dan lanjut akan saya plating di mangkok untuk disajikan di meja makan. Ini aromanya sangat menggugah selera teman-teman. Kuahnya nggak enak ya, ini seger banget. Warnanya juga sangat cantik. Ini meskipun nggak pakai kunyit, warnanya bisa kuning cantik seperti ini ya. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan? Bumbunya juga simple ya, nggak neko-neko, dan yang pasti mudah didapat. Rasanya sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Ayamnya sudah saya rebus ya, saya menggunakan ayam kampung setengah ekor. Ini sudah rebusan yang kedua. Yang rebusan pertama airnya saya buang, saya ganti yang baru, dan ini sudah saya rebus kembali ya. Dan ini belum empuk ya teman-teman.
Ini harus masih direbus lagi sampai ayamnya empuk. Nah, sebelum ayamnya empuk ini akan saya tambahkan dulu 2 batang serai, kemudian lengkuas ini ada 4 cm yang sudah dimemarkan, kemudian jahe sekitar 2 cm, dan juga 3 lembar daun salam ditambah 3 lembar daun jeruk ya. Ini semua sudah saya masukkan, kemudian diaduk. Ini nanti kuahnya bisa harum banget ya teman-teman setelah dikasih rempah daun salam dan teman-temannya. Sekarang akan saya tutup dan saya masak sampai empuk ya. Sambil menunggu ayamnya empuk, akan saya siapkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini saya menggunakan 1 buah labu siam ukuran sedang. Ini labu siamnya dibelah menjadi 2, kemudian digosok-gosok seperti ini agar getahnya bisa keluar ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang akan saya lap dulu pakai tisu. Bisa juga dicuci ya teman-teman. Getahnya tuh kalau di tangan jadinya ketat ya, jadi nggak enak banget, jadi harus dicuci atau dilap seperti ini dulu. Setelah semua dilap, selanjutnya saya akan kupas. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman dapat notif resep ataupun video terbaru dari channel Risnadi DWD. Selanjutnya setelah dikupas ini dipotong seperti ini ya teman-teman, kemudian dipotong lagi memanjang korek api ya, tapi agak gede-gede. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah dipotong semua, bisa dimasukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi air. Oke, selanjutnya dicuci sampai bersih dan sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ini saya menggunakan 1 bungkus tahu putih. Ini ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Kalau di sini itu 1 bungkus isinya ada yang 8, ada yang 10. Dan ini tahunya saya potong jadi 2 serong. Seperti ini ya teman-teman, jadinya segitiga ya, atau disesuaikan selera masing-masing saja, mau di kotak-kotak juga boleh. Oke, ini tahunya sudah saya potong semua. Sekarang tahunya akan saya goreng. Siapkan penggorengan dan minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya goreng dengan menggunakan api sedang saja. Goreng sampai tahunya berkulit, warnanya kecoklatan ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya angkat dan tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan bumbu untuk bumbu halusnya. Ada kunyit, kemiri, bawang putih dan bawang merah. Ini sebelum di blender akan saya potong-potong dulu. Ini bumbunya lumayan banyak ya teman-teman, jadi akan saya blender saja. Untuk bawang putih ini saya menggunakan 10 siung ya, dan bawang merahnya saya menggunakan 11 siung. Jadi kalau mau masak sayur agar kuahnya itu sedap, jangan pelit bumbu ya teman-teman. Bawang putih, bawang merahnya harus banyak. Kemudian ada cabai. Ini cabainya sudah saya rebus terlebih dahulu. Ini ada cabai merah keriting. Ini saya menggunakan nggak banyak ya. Kalau kebanyakan cabai merah keriting rasa sayurnya atau kuahnya itu agak asam ya teman-teman, jadi ini saya gunakan sedikit saja. Kemudian cabai rawit ini agak banyak ya, disesuaikan selera. Kemudian ada jintan, lada, ketumbar dan sedikit terasi. Ini kalau pakai terasi rasanya akan lebih sedap ya. Oke, sekarang siapkan blender. Ini saya tuang semua bumbunya. Oh ya teman-teman, ini tadi ketinggalan ya kencur. Nah, kencur ini wajib ada ya teman-teman. Ini saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Setelah bumbunya halus, kita tumis bumbunya. Tumis sampai bumbunya matang dan aromanya sangat harum banget ya, dan juga warnanya pastinya berubah agak kemerahan. Karena saya menggunakan cabai merah keriting tadi ya. Cabai merah keriting itu untuk memberi warnanya agar lebih cantik, warnanya agak merah ya. Jadi sayurnya sangat cantik dan sangat menggugah selera pastinya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman bumbunya. Sekarang kita matikan kompornya terlebih dahulu.
Dan kita pindah ke ayam yang direbus. Ini ayamnya sudah empuk ya. Sekarang akan saya buka. Nah, ini airnya juga sudah menyusut. Aromanya sangat harum banget. Sekarang kita masukkan labu siam yang sudah dipotong-potong tadi. Masukkan juga bumbu yang sudah ditumis. Nah, ini sisa bumbunya saya kasih air ya, sayang banget kalau nggak dibersihkan ya. Kemudian direbus lagi. Ini direbus sampai labu siamnya setengah matang, karena nanti masih ada proses memasaknya lagi, jadi kita masak setengah matang dulu untuk labu siamnya. Oke teman-teman, setelah labu siamnya setengah matang, kita bisa masukkan tahu yang sudah digoreng. Kita aduk sebentar. Kemudian bisa ditambahkan santan. Ini saya menggunakan santan kental sebanyak 500 ml. Untuk santan ini bisa menggunakan santan instan ya teman-teman. Kalau mau menggunakan santan instan, silahkan gunakan 2 bungkus yang ukuran 65 ml dan bisa dicairkan dengan tambahan air sebanyak 400 ml. Nah, sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata. Kita tambahkan bawang goreng ya teman-teman sebelum kuahnya mendidih. Ini biar rasa kuahnya lebih sedap ya. Ditambahkan bawang goreng. Ini akan saya cicip dulu. Ini saya tambahkan garam sedikit lagi, tadi kurang asin ya teman-teman. Dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Sambil terus dimasak ya. Kalau sudah mendidih tanah, bisa kita matikan kompornya. Dan ini saya akan taburin lagi ya teman-teman. Taburin dengan bawang goreng lagi biar aromanya lebih harum. Sekarang pindah ke mangkok saji ya, kita sajikan. Aromanya sangat menggugah selera, harum banget. Dan warnanya juga sangat cantik ya teman-teman. Inilah sayur ayam, labu siam dan juga tahu ya. Ini sangat cocok banget untuk menu lebaran, pasangan, lontong dan juga ketupat. Sangat enak, gurih, pedas, pokoknya mantap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep yang saya bagikan. Semoga resep ini bisa menginspirasi dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman ya. Silahkan dicoba dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin ya. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.